hijrah ke Madinah. Nah, di sana itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu riwayatnya bahwasanya kota Madinah itu kota yang heterogen dari berbagai macam agama dan suku yang ada. Berdasarkan dari kitab Al-Atlas At-Tariq Lisirah Ar-Rasul disebutkan bahwa jumlah dari keseluruhan jumlah penduduk Madinah kala itu terdiri dari umat Islam berjumlah 15%, penduduk non-muslim berjumlah 45%, dan kaum Yahudi berjumlah 40%. Dari populasi tersebut, penduduk Madinah juga tidak semuanya berasal dari satu suku dan tradisi. Mereka berasal dari kabilah-kabilah Arab yang semuanya memiliki perbedaan, memiliki sikap, tradisi, sehingga untuk menjaga keharmonisan, Nabi mengawalinya dengan mengurangi fanatisme, kesukuan, atau ashabiyah, qabaliyah. Nabi Muhammad SAW sebagai agent of change, pionir perubahan untuk menguatkan ukhuwah antara kaum Muhajirin dan suku Quraisy Mekah, kaum Ansor. Dalam mewujudkan perdamaian ini, Nabi Muhammad mengeluarkan konsep ikatan bersama dan kesepakatan yang menjadi pegangan hidup dalam kebinekaan dan dipedomai oleh seluruh agama dan suku di Madinah. Nah, kalau di Madinah itu ada namanya Piagam Madinah. Nah, kalau di Indonesia dulu tuh pendiri-pendiri bangsa kita dulu itu konsepnya kemari juga nih. Konsepnya ke Piagam Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wassaqalain biwal fariqaini min urbi wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat karunia-Nya sehingga kita dapat kembali berkumpul, bermuhajahah, bersilaturahim dalam rangka kita thalabul ilmi, melaksanakan perintah sunnah-sunnah Nabi dan kewajiban-kewajiban yang diserukan oleh Nabi. Thalabul ilmi yakni menuntut ilmu, karena dalam suatu hadis thalabul ilmu faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin.
Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Semoga kita dapat mendapatkan syafatul uzma di yaumil akhir. Sahabat Baitur Rahman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan ini bulan Rabiul Awal, di mana banyak sekali semua hampir di sentaro negara kita, bangsa Indonesia ini memperingati kelahiran Nabi, yakni Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, sebagai rahmat untuk sekalian alam. Nah, Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sebagai rahmat, memberikan rahmat sekalian alam, memberikan rahmatnya kepada seluruh, baik itu makhluk hidup, manusia, binatang dan lain-lainnya, merasakan rahmatnya dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis diriwayatkan oleh Imam Malik an Malikin rahimahumullah annahu balaghu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bu'istu li utammima husnul akhlaq. Diriwayatkan dari Malik rahimakumullah bahwa sesungguhnya telah sampai riwayat padanya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Nah, Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Kalau kita sih hampir sama sih sama Nabi. Samanya gimana? Kalau Nabi sedikit tidur, kita kebanyakan sedikit-sedikit tidur kita. Ya, tuh persamaannya gitu. Nabi sedikit tidurnya, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Nah, kalau Nabi sedikit makannya, kalau kita sedikit-sedikit makan. Sonok mari makan, sonok mari makan. Nah, tuh kita persamaannya di situ, persamaannya jauh banget itu. Kembali lagi bahwasanya Nabi dijadikan sebagai rahmatan lil alamin, rahmat untuk sekalian alam. Di samping itu juga Nabi dalam surat Al-Hujurat ayat 13, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sahabat Baitur Rahman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam suatu riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi pernah hijrah ke Madinah, bukan pernah hijrah ke Madinah. Nah, di sana itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu riwayatnya bahwasanya kota Madinah itu kota yang heterogen dari berbagai macam agama dan suku yang ada. Berdasarkan dari kitab Al-Atlas At-Tariq Lisirah Ar-Rasul disebutkan bahwa jumlah dari keseluruhan jumlah penduduk Madinah kala itu terdiri dari umat Islam berjumlah 15%, penduduk non-muslim berjumlah 45%, dan kaum Yahudi berjumlah 40%. Dari populasi tersebut, penduduk Madinah juga tidak mempunyai
tidak semuanya berasal dari satu suku dan tradisi. Mereka berasal dari kabilah-kabilah Arab yang semuanya memiliki perbedaan, memiliki sikap, tradisi, sehingga untuk menjaga keharmonisan, Nabi mengawalinya dengan mengurangi fanatisme, kesukuan, atau ashabiyah, qabaliyah. Nabi Muhammad SAW sebagai agent of change, pionir perubahan untuk menguatkan ukhuwah antara kaum Muhajirin dan suku Quraisy Mekah, kaum Ansor. Dalam mewujudkan perdamaian ini, Nabi Muhammad mengeluarkan konsep ikatan bersama dan kesepakatan yang menjadi pegangan hidup dalam kebinekaan dan dipedomai oleh seluruh agama dan suku di Madinah. Nah, kalau di Madinah itu ada namanya Piagam Madinah. Nah, kalau di Indonesia dulu tuh pendiri-pendiri bangsa kita dulu itu konsepnya kemari juga nih. Konsepnya ke Piagam Madinah. Kita adanya Pancasila, ya. Pancasila yang membuat kebinekaan semua suku agama itu, ya. Jadi kita berbangga dengan pendiri-pendiri bangsa kita dulu udah memikirkan bagaimana bangsa Indonesia ini yang bersuku-suku, banyak, ada suku Jawa, suku Sunda, suku lain-lainnya yang di Maluku dan Papua semuanya itu. Mereka melakukan perenungan, minta sama Allah juga, nggak mungkin dia sendiri gitu. Semuanya itu direnungkan dengan adanya Fadil Syekh, kiai-kiai dan lain sebagainya, maka dirumuskannya itu Pancasila. Ini dasarnya ngikut ke Piagam Madinah, ngikut suri tauladannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk kita, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Nah, ini jadi itu dari contohnya Rasulullah mengemas kota Madinah yang heterogen itu dijadikan satu itu. Nah, bangsa Indonesia patut berbangga dengan adanya Pancasila karena dari suku, agama dan lain-lainnya bisa bersatu. Nah, dengan rahmatal lil alamin. Penegasan bahwa Rasulullah diutus bukan hanya untuk umat Islam saja, juga ditegaskan dalam surat As-Saba ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa kafatal linnas basyira wa nazira walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Tidaklah kami mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali kepada seluruh manusia sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Nah, sahabat Baitur Rahman yang insya Allah subhanahu wa ta'ala, dari paparan yang saya berikan itu tadi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwasanya Nabi SAW ini menginspirasi bangsa Indonesia. Nah, dari situ kita merasakan manfaat besarnya dalam kehidupan kita di Indonesia. Wujud mensyukuri semua ini adalah menguatkan komitmen untuk menjaga warisan luhur para pendiri bangsa dan senantiasa menebar kasih sayang kepada sesama. Bagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Untuk menutup kajian pada hari ini, kita buka hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, Ar-Rahimu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ar-Rahimu sujnatum minar Rahman, faman wasalaha wasalahu Allah, wa man qata'aha qata'ahu Allah. Orang-orang yang memiliki sifat kasih sayang
akan disayang oleh Allah yang Maha Penyayang. Kalau kita punya sifat kasih sayang, Allah akan sayang kepada kita. Nah, rezeki yang tidak diduga-duga bakal dikasih sama Allah. Sayangilah semua yang ada di bumi, maka semua yang ada di langit akan menyayangimu. Tuh, kalau kita sama tetangga berbuat baik, sama teman sejawat dan anak-anak kecil, kita berbuat baik, sayangi anak-anak. Nah, nih, apalagi sering nih kita kan dengar di mana anak-anak kecil sering sholat di masjid berisik ini. Emang dunianya dunia anak-anak, sering bercanda, ya kita maklumin aja ya, jangan dimarahin. Kalau sampai dimarahin, ntar deh kagak mau ke masjid lagi, yang rugi siapa? Umat Islam, karena mereka generasi penerus kita, ya paling kagak orang tuanya merangkul anaknya, mendidik anaknya, kasih tahu bahwasanya di masjid itu orang untuk ibadah. Usahakan adik-adik orang tuanya memberi pengertian, memberi masukan kepada anak-anaknya untuk bisa diam, tidak berisik, tidak ini. Semuanya diajarkan oleh orang tuanya dulu. Nah, jangan marbotnya marah-marah. Ntar kalau marbotnya marah-marah, dia kagak mau datang ke masjid. Sayang umat Islam, kasihan. Kita generasi kita itu untuk kedepannya. Nah, kasih sayang itu bagian dari rahmat Allah. Barang siapa menyayangi, Allah akan menyayanginya. Siapa memutuskannya, Allah juga akan memutuskannya. Nah, dari penjelasan ini banyak sekali bagaimana perangai Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermuamalah dia terhadap tetangganya, dalam dia hadis kebersihannya, an-nazafatu minal imannya, bagaimana dia memberikan suatu contoh bahwasanya iman itu sebagian, kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, itu juga. Jadi kalau kita ke masjid, usahakan pakai baju yang bersih ya, baju yang bersih, baju koko, kain. Jangan serebet-serebet aja gitu. Usahakan ya, yang bersih, pakai minyak wangi kalau ada. Kalau kagak ada, pakai yang lain-lain dah. Kita mandi dulu sabun-sabunan. Nah, dalam kita bertetangga juga kita lihat juga tuh lingkungan kita bagaimana, ada sampah apa kagak. Kalau ada sampah bersihin, sapuin tuh. Jangan sampai karena kita mengaku beriman kepada Allah, nah hadisnya Nabi yang mengajarkan an-nazafatu minal iman kita tidak lakukan. Nah, untuk itu mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.